luar biasa. Kebanggaan wartawan itu jujur ketika beritanya dimuat. Jadi Agus tertarik jadi wartawan tuh awalnya siga kumaha? Jadi begini, saya nama Agus Mustawan, bergelut di wartawan secara resmi tahun 2004. Saya tertarik menggeluti wartawan awalnya emang dari kecil, dari awalnya mas sering membaca koran. Kebetulan bapak waktu dulu sering membawa koran, saya sering tertarik membaca terutama berita olahraga, dan dari sana sering nulis di mesin tik bapak tahun 92-an. Dan ternyata semakin kesini saya sering baca koran, dan ternyata saya lihat jadi wartawan enak, dan ternyata Allah memberikan jalan kakak saya yang perempuan menikah dengan seorang wartawan tahun 97, dan saya akhirnya tahun 99 dibawa ke Kuningan karena kakak tugas di Kuningan. Dari semenjak itu saya sering baca tulisannya. Kebetulan dia bekerja di media Pikiran Rakyat, di koran saya sering baca, dan ternyata senang gitu jadi dengan berita karena bisa memberikan informasi ke masyarakat seperti itu. Meskipun saya senang dengan berita jadi wartawan, profesi wartawan, tapi kan waktu dulu saya tidak terpikirkan menjadi wartawan karena saya waktu dulu masih lulusan SMA, dan ternyata kakak saya memberikan jalan saya untuk kuliah di Uniku. Meskipun bukan jurusan tidak ada, saya ngambil jurusan ekonomi, fakultas ekonomi, jurusan manajemen, dan ternyata waktu dulu kakak sering menyuruh saya untuk menulis, untuk memperbaiki berita-berita. Waktu dulu kalau nggak salah ada koran di Kuningan namanya Kuningan Pos, saya sering disuruh nulis-nulis, memperbaiki, dan ternyata saya melihat ternyata enak juga lah saya perbaiki perkataan ini yang agak rancu lama-lama. Dan ternyata setelah itu saya pertama diberi tugas oleh kakak juga untuk meliput, itu tahun 2001. Itu belum jadi wartawan sih, tapi masih magang kerja di mitra bisnis grupnya Pikiran Rakyat. Saya masih ingat dalam benak saya, liputan yang pertama saya liput adalah ikan patin di Desa Nusa Herang, Haur Kuning, Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusa Herang. Saya waktu dulu meliput ikan patin dan kambing etawa, dan dari sanalah saya terus menjejaki, dan akhirnya tahun 2004 saya benar-benar terjun menjadi wartawan secara langsung gitu. Jadi benar-benar jadi wartawan karena saya melamar dan diterima di perusahaan Radar Cirebon tahun 2004. Dari sejak itulah jadi saya benar-benar jadi wartawan. Terus selama kuliah juga saya sering menulis di beberapa media, salah satunya di PR, terus di Mitra Dialog. Saya waktu dulu sering memberitakan berita-berita wisata, dan jujur waktu dulu ketika mendapat honor dari Pikiran Rakyat ketika menulis berita Taman Purbakala Cipari, Gedung Naskah Linggarjati, lumayan bagi seorang saya yang masih mahasiswa honornya waktu itu. Jujur saya bisa bayar kuliah waktu dulu. Saya kan kuliah di Uniku masih murah, 475.000 waktu dulu. Alhamdulillah uang yang dari bayar itu bisa membantu uang kuliah, dan semakin termotivasi, dan akhirnya 2004 saya jadi wartawan di Radar Cirebon. Semenjak itu dan hingga sekarang saya menggeluti profesi wartawan, dan saya benar-benar merasa senang di profesi ini. Jujur sebenarnya saya hampir-hampiran jadi PNS kalau saya mungkin saya waktu dulu bener jadi sukwan atau THL, tapi karena mungkin saya di Kuningan tinggal sebatang kara dengan penghasilan pas-pasan, akhirnya saya memutuskan untuk menggeluti dunia wartawan sambil ada sampingan usaha yang lain gitu. Oke. Pas awal jadi wartawan ada penolakan enggak dari orang-orang terdekat gitu, misalnya orang tua atau siapa gitu? Kalau dari orang tua sih tidak, tapi mungkin ada dari teman, karena jujur waktu 2004 itu profesi wartawan itu
sedikit banyak dianggap negatif sama masyarakat. Tapi saya justru termotivasi untuk membuktikan bahwa setiap profesi itu mulia tergantung kembali kepada orangnya. Luar biasa. Terus masih ingat gak berita apa Ibu yang ditulis yang pertama kali dibuat? Kalau secara resmi jadi wartawan 2004 mah di perusahaan itu saya agak unik juga, mungkin akan selalu terkenang. Saya berita yang pertama saya tulis adalah penjualan batu nisan, itu yang bikin saya selalu teringat. Saya bikin judul berita penjualan batu nisan tidak pernah sepi, itu yang saya masih terngiang 2004. Jadi bikin teman-teman saya redaktur sampai kagak. Kenapa saya memilih berita itu? Karena ternyata ya itu karena sering yang meninggal, mungkin penjualan batu nisan selama ini kan orang tidak memperhatikan bagaimana penjualannya. Kan kita mungkin tidak ada orang yang mempersiapkan nih batu nisan di rumah gitu. Itu yang ada sisi yang saya penasaran gitu. Itu yang bikin saya selalu terngiang. Itu berita yang pertama saya dimuat di koran yang saya benar-benar saya sudah jadi wartawan. Kalau sebelumnya kan saya jadi penulis lepas, macam ketika waktu dulu di Mitra Bisnis atau di Mitra Dialog juga atau di PR pernah jadi penulis lepas untuk berita-berita wisata itu. Oke, perasaannya kalau misalkan berita yang ditulis itu dulu ya dimuat itu seperti apa? Wah, sangat luar biasa. Kebanggaan wartawan itu jujur ketika beritanya dimuat. Karena apa? Waktu dulu kan tidak seramai sekarang ada online. Waktu dulu mah jadi wartawan itu sulit. Jadi jangankan kalau berita dimuat sama fotonya itu kebanggaannya luar biasa. Karena apa? Fotonya ada, beritanya ada. Karena halamannya terbatas waktu dulu kan berebut dengan iklan. Beda sama sekarang kan space-nya lebih luas di media. Jujur saya sangat bangga ketika pertama kali, ingat waktu dulu saya hari pertama kerja, ingat saya ngirim berita 4 dimuat 1 karena waktu dulu itu berbarengan dengan terbit perdana koran tersebut. Jujur untuk wilayah Kuningan saya sangat bangga karena jujur itu bagian dari sejarah, ternyata berita saya bisa dibaca orang lain gitu. Berarti masih ingat ya? Masih ingat, itu bagian dari perjalanan hidup saya. Nah, suka dukanya jadi wartawan itu seperti apa? Kalau berbicara setiap profesi pasti ada suka dan duka, begitu juga dengan wartawan. Sukanya jujur ketika saya dengan berita memberitakan hal-hal yang ternyata menyentuh banyak orang dan orang itu menjadi simpati dan membantu, itu membahagiakan saya. Terkadang nilai itu tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya saya memberitakan orang yang kelaparan atau orang yang rumahnya reot dan ternyata pemerintah peduli dan menyumbang, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sedangkan dukanya tadi ketika banyak orang yang masih menganggap bahwa profesi wartawan itu negatif. Saya ingin buktikan, meskipun saya beberapa kali sempat ingin berhenti karena merasa dalam tanda kutip sakit hati dibicarakan bahwa wartawan itu konotasinya negatif. Saya sampai detik ini ingin membuktikan bahwa profesi wartawan itu mulia. Masyarakat menjadi tahu informasi dari siapa, dari wartawan, seperti itu. Oke. Selanjutnya dalam menulis berita gitu, apa yang harus disiapkan atau yang biasanya dipersiapkan untuk menulis satu berita ini? Biasanya otomatis untuk kalau hari ini, jadi intinya untuk jadi wartawan itu harus mempersiapkan hari ini kita akan memberitakan apa. Kalau hari ini lagi rame, ternyata seperti lagi rame kenaikan harga BBM atau harga sembako, kita otomatis harus mempersiapkan harus kemana, yang harus ngeliput taruhlah ke pom bensin, terus bagaimana dampaknya atau gimana. Saya seperti itu mempersiapkan dulu. Setelah itu kita wawancara ke narasumber, setelah dapat angelnya atau yang berita untuk yang menariknya untuk judul, saya persiapkan dan saya langsung mengetik. Oke, pertanyaan terakhir, pesan untuk anak muda yang mungkin agak tertarik menggeluti jurnalistik. Jadi yang pertama untuk anak muda, saya jujur karena saya juga pasti akan tua, saya juga butuh regenerasi. Saya berharap banyak bermunculan wartawan atau yang minat jadi jurnalis di Kuningan, karena saya melihat sekarang wartawan di Kuningan itu saja. Jujur, yang pertama wartawan itu pekerjaan mulia, karena
tentu kita dituntut harus lebih pintar, karena wartawan itu harus dituntut lebih pintar, nah harus tahu, harus pintar, nah harus serba ini. Saya berharap banyak bermunculan wartawan, satu-satunya profesi yang tidak harus dari jurusannya khusus dari wartawan adalah jadi wartawan. Jadi tidak selalu harus, kan kalau dokter harus dari dokter ya, kalau wartawan mah dari dokter juga bisa jadi wartawan. Dan saya berharap banyak bermunculan wartawan baru, dan profesi ini harus benar-benar dijalani dengan fokus. Jujur, saya bergelut dari wartawan sejak 2004. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan tingkat kabupaten. Itu berkat kefokusan saya di bidang jurnalistik meskipun jujur ait pesir lah kalau orang Sunda gitu. Satu lagi deh ya. Jadi kalau ada orang baru lah, anak muda, anak zaman sekarang itu pengen jadi wartawan, apa yang harus dilakukan dulu? Ya, pertama otomatis dia ingin jadi wartawan harus pertama ini profesi wartawan teh seperti ini. Jadi harus mengetahui dulu tugasnya. Jadi tugas wartawan teh seperti ini. Jadi jangan, emang jujur untuk ketertarikan kepada satu bidang kita harus tertarik dulu. Setelah tertarik kan otomatis akan enjoy ketika tugas. Jadi harus tahu dulu profesi wartawan teh seperti ini. Jadi ketika menggeluti tidak kaget. Jadi minimal harus tahu profesi wartawan teh, dan jangan melihat enaknya saja, karena wartawan itu kan pasti akan tahu dalam bekerja pasti ada tuntutan untuk berita sehari harus 3, kan bagi orang yang baru mungkin itu akan menjadi tekanan gitu. Oke, penutup closing statement Apa? Bebas. Saya berharap bermunculan wartawan baru di Kuningan, karena tadi profesi wartawan itu mulia. Saya jujur, bukan bahwa profesi wartawan itu bagi saya adalah pekerjaan mulia dan banyak membantu orang. Yuk kita menjadi wartawan, karena Allah juga sudah memberikan garis ke setiap orang yang menjadi PNS atau jadi wartawan, dan saya memilih untuk menjadi wartawan karena bagi saya profesi wartawan itu adalah mulia. Oke.